3.961. Karena Sun True Fire tingkat 5 dibeli oleh Yang Kai dengan harga 3 juta, dua item finale berikutnya yang bernilai tidak kurang dari Open Heaven peringkat 5 tentu saja juga jatuh ke tangan Yang Kai. Lelang megah berakhir dalam suasana yang aneh. Apakah itu seniman bela diri individu di lobi atau karakter penjaga toko di kamar pribadi, mereka memiliki perasaan yang aneh. Mereka semua tidak pernah berpartisipasi dalam lelang semacam ini. Kecuali beberapa item pertama, sisanya pada dasarnya dibungkus oleh satu orang. Terlebih lagi orang ini hanya seorang senior kaisar, tetapi telah menelan biaya lebih dari 10 juta dalam pelelangan. Mereka diam-diam menebak, murid mana anak ini, bagaimana bisa memiliki begitu banyak uang. Perlu diketahui bahwa dana yang dapat dikerahkan oleh seorang penjaga toko hanya beberapa juta, dan nilai 10 juta sudah melebihi jangkauan mereka. Beberapa orang mengenali identitas Yang Kai, tetapi tidak banyak. Lagi pula, saat Yang Kai berkeliling ke 19 toko untuk meminta hutang, Yang Kai bertemu dengan 19 penjaga toko dari berbagai kekuatan, yang sebagian dari mereka juga berpartisipasi dalam pelelangan. Di ruang VIP lelang angin dan awan, Yang Kai dan Old Boy duduk di seberang meja, ada aroma harum, dan banyak barang ditumpuk di depan mereka berdua. Meski begitu, masih ada pelayan yang datang terus-menerus, meletakkan satu demi satu barang lelang yang mereka menangkan. Semua barang itu adalah hasil lelang yang dilakukan oleh mereka berdua. Pelelangan Wind and Cloud memiliki peraturan untuk membayar barang lelang setelah pelelangan selesai. Lelang telah berakhir, dan kali ini waktunya bagi mereka berdua untuk membayar. Juru lelang yang mempesona berdiri di depan dua orang dengan senyum di wajahnya. Setiap item dikirim, dia akan memperkenalkan item tersebut kepada Yang Kai. Banyak uang yang dihabiskan Yang Kai dalam pelelangan itu. Ada orang lain yang tampak seperti seorang akuntan berdiri di sebelah juru lelang, memegang sempoa dan terus-menerus menghitung harga. Pelayan masuk dan keluar, ada lebih banyak benda di depan Yang Kai dan Old Boy. Meskipun Bai tua sedang minum teh, dia terus memperhatikan Yang Kai dari waktu ke waktu. Old Boy belum pernah melakukan hal semacam ini, terlebih lagi mereka melakukannya di rumah lelang angin dan awan, dia tidak tahu bagaimana cara mengakhirinya. Butuh waktu lama untuk menyelesaikan tagihan. Juru lelang memandang Yang Kai sambil tersenyum, "Tuan, total harga barang yang Anda tawar adalah 11.360.000. Kemudian menoleh ke Old Boy, dan berkata, "Dan tuan ini, total harga Anda adalah 9.130.000. Dibandingkan dengan Yang Kai, Old Boy hanya mengambil sedikit barang, semua orang mengetahui hal ini. Alasan utamanya adalah setiap kali barang lelang dikeluarkan, Yang Kai menawar terlalu cepat, dan Old Boy tidak memiliki banyak kesempatan untuk menawar. Mari kita satukan semuanya." Yang Kai tidak mengangkat kepalanya. Juru lelang mendengar kata-kata itu dan menunjuk ke samping. Segera, seorang pria mengambil semuanya ke dalam Space Ring, dan juru lelang memegangnya dengan tangannya dan memberikannya kepada Yang Kai. Yang Kai mengambilnya, dan tidak melihatnya. Ketika Yang Kai memegang cincin, ada prinsip luar angkasa yang samar, kemudian cincin itu menghilang. Yang Kai segera bangkit, memandang Old Boy dan berkata, "Ayo pergi." Senyum di wajah juru lelang membeku dan dia berdiri diam di depan Yang Kai, dengan sopan mengatakan, "Apakah Anda melupakan sesuatu, Tuan?" Yang Kai melihat sekeliling, mengangkat kepalanya berkata, "Aku tidak melupakan apapun." Juru lelang tersenyum, dan berkata, "Anda lupa membayar tagihan." Saat dia berbicara, wajahnya kesal. Tidak ada uang. Yang Kai menatapnya tanpa rasa bersalah. Di belakang, Old Boy sedikit berkedut. Juru lelang membuka mata lebar dan tiba-tiba menutup mulutnya dan terkekeh, "Tuan sangat suka bercanda. Old Yu telah melakukan verifikasi modal. Jika Yang Kai tidak memiliki sumber keuangan, bagaimana bisa Old Yu mengizinkannya untuk terus menawar? Tapi sekarang orang ini mengatakan tidak punya uang, siapa yang akan percaya?" "Aku tidak bercanda." Yang Kai menatapnya dengan ringan. "Rumah lelang angin dan awan Anda berutang kepada saudara laki-laki saya sebesar 10 juta, saya akan membawa beberapa barang lelang Anda, anggap saja sebagai jaminan, saat uang 10 juta itu dibayarkan, saya akan memberimu barang-barang ini." Petik 2. Juru lelang membeku dan memandang Yang Kai, ragu-ragu berkata, "Apa maksud Tuan?" Dia hanyalah juru lelang di Wind and Cloud, tentu saja tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, tentu saja dia tidak percaya saat mendengar Yang Kai mengatakan bahwa rumah lelang angin dan awan berutang 10 juta. "Kamu pasti mengenal penjaga toko, kan?" "Penjaga toko Yun." Yang Kai mengucapkan nama penjaga toko sambil berteriak di pintu. Meskipun Yang Kai tidak merasakan aura Yun Zhenhua, dia ingin mengeluarkan Yun Zhenhua kali ini. Lagi pula,
dia dan Old Boy ditendang keluar dari rumah lelang sebelumnya, kemudian mereka berdua bergabung ke pelelangan dan memenangkan semua barang lelang. Sebagai penjaga toko, tidak mungkin jika Yu Zhenhua tidak mengetahuinya. Sekarang Anda tahu, kali ini pasti akan muncul. Dengan mencicit, pintu didorong terbuka. Bukan Yun Zhenhua yang masuk, tetapi Yu Tua yang sebelumnya memverifikasi keuangan Yang Kai. Pada saat ini, wajah Yu Tua suram, satu tangan di belakang punggungnya, satu tangan sedikit terangkat di depan perut, menatap Yang Kai, teman kecil, ada masalah apa? Old Yu sudah mengetahui identitas Yang Kai dan Old Bai setelah memverifikasi modal. Bagaimanapun, seorang senior kaisar membawa uang ratusan juta agak tidak masuk akal. Old Yu diam-diam mengirimkan informasi ini ke Yun Zhenhua, kemudian Yun Zhenhua datang untuk melihatnya secara diam-diam ke pelelangan. Akhirnya Old Yu mengetahui bahwa sebenarnya kedua orang ini berasal dari penginapan pertama. Dan dua orang ini pernah datang sebelumnya untuk menagih hutang. Bahkan jika Old Yu mengetahui bahwa kedua orang ini punya niat yang tidak baik, tetapi karena pelelangan telah mencapai paruh kedua pada waktu itu, dan keduanya memiliki modal untuk menawar, jadi tidak akan baik untuk rumah lelang jika dia menghentikannya, hanya bisa melanjutkan pelelangan sampai selesai. Pada saat ini, melihat kedua orang ini tidak bersedia memberikan uang, mau tidak mau merasa kesal. Membayar hutang adalah sebuah kewajiban, tetapi rumah lelang angin dan awan Anda tidak mau membayar hutang, jadi saya dan saudara laki-laki saya hanya dapat menemukan cara untuk memancing. Hehehe, Yang Kai menatap Old Yu dan tersenyum. Old Yu dengan dingin berkata, tidak ada yang berani memprovokasi rumah lelang angin dan awan saya, apakah Anda yakin? Saya tidak memilikinya keberanian sebelumnya, tapi saya memilikinya sekarang. Yang Kai tidak takut, meskipun lelang angin dan awan tidak kecil, ia juga memiliki penginapan pertama di belakangnya, dengan adanya dukungan di belakang masing-masing pihak, tidak ada keraguan siapa yang takut pada siapa, selain itu, pelelangan Wind and Cloud juga bersalah. Sungguh berani. Old Yu mendengus dingin, apakah Anda pikir Anda bisa lolos? Yang Kai menyipitkan mata, jadi, apa yang akan kamu lakukan? Kalian tidak bisa menahan kami. Old Yu mendengus dingin, tangan besar melambai, tangkap mereka. Dia mendengus dalam hati, dua anak laki-laki yang baru lahir benar-benar berpikir bahwa mereka bisa melakukan apa saja menggunakan nama penginapan pertama. Dapatkan kembali barang lelang itu dulu sebelum melunasi tagihan dengan mereka. Old Yu memerintahkan, orang-orang yang berdiri di kedua sisi segera bangkit. Old Bai dengan cepat menanggalkan sikap pertahanannya, siapa yang berani datang, aku akan bertarung mati-matian dengannya. Yang Kai mengangkat tangannya dan menekan bahu Old Bai, biarkan mereka. Old Bai bingung dan berbalik untuk menatapnya, mereka berdua menghabiskan lebih dari sebulan untuk menagih hutang di berbagai tempat dan belum menyerahkannya kepada pemilik. Tidak hanya Yang Kai yang membawa uang 100 atau 200 juta, Old Bai juga sama. Yang Kai tidak memberikannya karena dia dipukuli oleh pemilik terakhir kali. Tapi aku sangat cemas. Adapun mengapa Bai Tua tidak memberikannya, diperkirakan karena dia belum pernah melihat uang sebanyak itu. Tepat sebelum datang ke sini, Yang Kai meminta Old Bai untuk memberikan semua barang berharga kepada Yang Kai, jadi Old Bai sekarang tidak memiliki barang berharga di tubuhnya, yang dapat dikatakan bersih dan licin. Old Bai tidak takut orang lain menangkapnya, tetapi dia takut kalau Yang Kai yang ditangkap. Namun, Yang Kai telah mengatakannya. Meskipun Old Bai bingung, ia juga santai, terutama untuk bertarung, ini adalah tempat orang lain. Belum lagi orang yang berada di depannya adalah Old Yu, satu jari juga saja bisa menghancurkannya, tidak masuk akal untuk melawan. 4 orang maju, 2 memegang Old Bai, 2 orang memegang Yang Kai. Setelah memeriksa, beberapa pria tidak bisa menemukan apa-apa, berbalik untuk melihat Yu Tua dan berkata, tidak ada. Mustahil. Segera wajah Yu Tua berubah dan dia tidak melihat tindakan apapun, dia datang langsung ke Yang Kai, meraih bahunya dengan satu tangan, dan meraba-raba Yang Kai dengan satu tangan. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa, belum lagi Yang Kai telah menunjukkan kepadanya sebuah cincin yang berisi hampir 200 juta Open Heaven Pill sebelumnya, lagi pula beberapa saat yang lalu barang-barang lelang itu masih dipegang olehnya. Bagaimana itu bisa hilang tanpa alasan? Namun, setelah dilakukan pencarian, tidak ditemukan apa-apa. Tidak hanya itu, Old Yu bahkan melepaskan spiritual mind, dan dengan hati-hati menjelajahi setiap sudut Yang Kai, apalagi Space Ring. Bahkan tidak ada satupun Open Heaven Pill yang ditemukan. Barang-barang lelang itu hilang. Sedikit berpikir sejenak, Old Yu sepertinya baru saja merasakan gelombang prinsip ruang angkasa di luar pintu barusan, yang mirip dengan perasaan saat menggunakan hukum pelarian Qian Kun. Tiba-tiba di dalam hati, Yu Tua mengepalkan tangannya,
menggertakkan giginya dan berkata, katakan, di mana kamu menyembunyikan barang-barangmu? Dengan tingkat kultivasi Open Heaven tingkat 4 Yutua, pada saat ini dalam kemarahan, tangan yang memegang bahu Yang Kai mengeluarkan energi yang kuat, terdengar suara retakan, tampaknya tulang bahu Yang Kai telah hancur. Yang Kai menahan rasa sakitnya, menatap Old Yu dengan dingin dan mengucapkan beberapa kata, saya katakan sekali lagi, Anda berutang uang dan tidak membayarnya kembali. Saya dan saudara saya hanya mencoba mencari uang. Saat Anda membayar kembali uangnya, kami akan mengirim barang itu kembali. Petik 2. Bajingan. Yu Tua sangat marah, harga barang lelang kali ini sangat tinggi, tetapi acara lelang ini bisa dibilang gagal, karena semua barang lelang jatuh ke tangan satu orang, dan hal ini berdampak pada reputasi rumah lelang di masa depan. Semua orang akan mengatakan bahwa ada masalah dengan kredibilitas rumah lelang angin dan awan. Rumah lelang angin dan awan telah berdiri selama bertahun-tahun, memiliki reputasi yang luar biasa, dan tidak pernah kehilangan reputasinya. Akan tetapi, hari ini, semua barang yang dilelang hilang, yang benar-benar menggelikan. Dengan kemarahan Old Yu, kekuatan Open Heaven peringkat 4 dipenuhi dengan kemarahan, dan tubuh Yang Kai tiba-tiba memendek, seperti ditekanan oleh seluruh dunia. Kesenjangan tingkat kultivasi di antara mereka terlalu besar, dan sekarang Yang Kai tertangkap di tangan Old Yu, Yang Kai bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika tidak memiliki tekad yang kuat, Yang Kai akan langsung berlutut. 3962. Kamu berani melakukannya. Old Bai sangat marah, melihat Yang Kai ditekan oleh Old Yu, kekuatan 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah melonjak di tubuhnya. Old Bai mengangkat tangannya dan menyerang ke arah Yu Tua. Bai Qi tersedar tiba-tiba setelah bergerak, menyadari bahwa dirinya bukanlah lawan Old Yu. Bai Qi melihat Yang Kai diganggu dan sedikit menjadi marah, tetapi ketika dia menyadari bahwa pihak lain bukanlah lawannya, sudah terlambat untuk menghentikan serangannya. Pergi. Old Yu memukul dada Bai Qi, bahkan dia tidak memandangnya. Boom. Bai Qi terbang, menabrak dinding secara langsung, terjatuh ke lantai dan seluruh ruangan bergemuruh. Yang Kai berbalik dan melihat wajah Bai Tua memucat, menyemburkan darah dari mulutnya, dan terlihat bekas luka besar di dadanya. Yang Kai tidak bisa bergerak, menoleh ke arah Old Yu, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan berkata, orang tua, Anda cari mati. Petik 2. Kekuatan di tubuh Yang Kai melonjak liar, tubuhnya yang semula bengkok tiba-tiba berdiri tegak, tangan diputar dan menyerang dengan telapak tangan ke arah Old Yu. Hah! Old Yu tua terkejut, bukan karena kekuatan telapak tangan Yang Kai, tetapi serangan telapak tangan ini, membuat pemikirannya berhenti sejenak, seolah-olah waktu dihentikan. Anak ini sebenarnya tahu prinsip waktu. Namun, meski begitu, kekuatan Yang Kai jauh lebih lemah dibandingkan dengan Old Yu. Old Yu mengangkat telapak tangan dengan lembut di depannya, dan mendorongnya perlahan. Boom! Yang Kai terpental. Kekuatan waktu yang melilit telapak tangan Yu Tua membuat telapak tangannya layu, tetapi telapak tangan itu kembali normal dalam sekejap. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, dan serangan Yang Kai dengan mudah dipatahkan oleh Old Yu. Mundur ke tembok, Yang Kai mengerang, menekan ki dan darah yang bergejolak, menatap tangannya sendiri, tangan yang bertabrakan dengan Old Yu gemetar, bahkan tulang pergelangan tangan semuanya patah. Old Yu menatapnya dengan dingin sambil berkata, tidak ada yang berani menelan barang milik rumah lelang angin dan awan saya, siapapun yang berani melakukannya akan mati. Kalau kamu ingin membunuh kami berdua, maka cobalah. Jelas situasinya tidak bagus, tetapi Yang Kai masih menatap orang itu dengan mengangkat dagunya, menunjukkan ekspresi menantang. Old Yu melepaskan niat membunuhnya, dengan dingin menatap Yang Kai, berbalik dan berkata sambil memberikan isyarat ke penjaga, tahan mereka berdua, jangan biarkan mereka melarikan diri. Setelah berbicara, dia segera melangkah pergi. Juru lelang memandang Yang Kai dengan tatapan jijik, lalu pergi. Beberapa orang lain menutup pintu dan pergi, tampaknya berniat menempatkan Yang Kai dan Bai Qi sebagai tahanan rumah di sini. Di luar pintu, Yun Zhenhua memelintir janggutnya, dan mengerutkan kening. Melihat Old Yu keluar, dia memberi isyarat kepadanya dan dua orang berjalan berdampingan menuju ke sebuah ruangan. Setelah beberapa saat mereka berdua memasuki ruang belakang, Yun Zhenhua mengerutkan kening dan berkata, kita menyakiti mereka, saya khawatir tidak mudah untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun kedua anak laki-laki itu adalah orang dari penginapan pertama, meskipun sedikit kasar, tidak salah bagi Penatua Yu memberinya pelajaran, tetapi bagaimanapun juga, dia melukai seseorang. Memikirkan kegilaan wanita pemilik penginapan pertama itu, Yun Zhenhua merasa sakit kepala. Old Yu masih marah, dengan dingin berkata, mereka bertindak kasar lebih dulu, dan berniat menelan barang lelang angin dan awanku. Memangnya kenapa kalau Pak Tua ini memukul mereka?
Yun Zhenhua meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Berpikir bahwa Yu tua ini sedikit membanggakan dirinya sendiri. Meskipun dia adalah seorang Open Heaven tingkat 4, ia memiliki keinginan untuk menelan langit, bukan untuk menyalahkan kemampuannya yang rendah. Old Yu ini seharusnya bisa mencapai Open Heaven peringkat 6. Tetapi ketika dia dipromosikan ke Open Heaven Stage saat itu, dia ditipu oleh seorang pengkhianat dan menjadi Open Heaven peringkat, yang merupakan penyesalan dalam hidupnya. Terlebih lagi, Old Yu dipromosikan menjadi Open Heaven belum terlalu lama, bisa saja dia belum pernah mendengar tentang reputasi wanita itu, jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa begitu berani. Tapi itu tidak masalah, mereka hanyalah dua anak kecil, wanita itu mungkin tidak akan membuat keributan hanya karena dua anak kecil. Hanya saja, Yu Zhenhua berpikir bahwa 10 juta pil Open Heaven yang mereka minta harus diberikan, jika tidak, itu akan menjadi alasan bagi wanita itu untuk menyerangnya. Setelah memikirkan masalah ini, Yun Zhenhua mengeluarkan manik-manik komunikasi, dan meminta utusan menyiapkan 10 juta pil Open Heaven dan memerintahkan seorang utusan pergi ke penginapan pertama untuk meminta Nyonya Lan mendiskusikan cara menghadapi masalah ini. Kedua orang itu mengganggu pelelangan, membuat penawaran jahat, dan akhirnya menahan semua barang pelelangan di tangan mereka. Masalah ini harus diberitahukan kepada Nyonya Lan sebagai pemilik penginapan pertama. Di penginapan pertama, seorang wanita muda bergegas masuk, orang-orang di aula menemui dan menyapanya dengan cepat, berkata sambil tersenyum, "Selamat datang, tamu yang terhormat, Anda ingin makan, atau menginap?" Petik 2. Wanita itu buru-buru berkata, "Saya mencari pemilik Anda, Nyonya Lan." Pria itu menatapnya dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, tamu yang terhormat, pemilik tidak bisa menemui orang luar. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Nyonya, katakan kepada saya akan membantu Anda mengatakannya kepada pemilik nanti." Wanita itu berkata, "Saya diperintahkan oleh Tuan Yang. Dia bilang saya harus memberitahu pemilik." Tuan Yang, Yang Mans. Pelatan itu bingung. Ada banyak orang bermarga yang di kota bintang ini. Yang Kai. Seorang wanita yang terburu-buru ke penginapan pertama adalah Luo Hai. Dia pergi di akhir lelang, kemudian Yang Kai diam-diam menjelaskan padanya dan memintanya ke penginapan pertama, jadi dia bergegas datang ke sini. Yang Kai memintamu untuk datang ke sini. Di belakang meja, si akuntan tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap Luo Hai. Luo Hai mengangguk dan berkata, "Iya. Apa masalahnya? Apa yang terjadi dengan anak itu?" tanya akuntan. Luo Hai menggelengkan kepalanya dan tutup mulut. Akuntan tertawa ketika dia melihat ini, wanita ini tidak terlalu kuat, dia tampaknya belum memadatkan segel dao, tetapi dia adalah orang yang menawan. Yang Kai memintanya untuk menemui nyonya pemilik, dan wanita ini mematuhinya, bahkan wanita ini tidak mengatakan apa-apa ketika dia bertanya. Sebagai orang yang mengirim pesan dari Yang Kai, pasti ada yang salah. Akuntan itu berkata, bahwa dia menemui pemilik. Pria itu berkata, "Iya. Gadis, ikuti aku." Pria itu memimpin jalan dan menuju halaman belakang, diikuti oleh Luo Hai. Di depan kamar kerja pemilik, pria itu membungkuk dan berkata, "Nyonya, gadis ini ingin melihat Anda," dan berkata Yang Kai memintanya ke sini. "Biarkan dia masuk." Suara pemilik keluar. "Silakan." Pria itu mengulurkan tangan. Luo Hai mengambil napas dalam-dalam, mengucapkan terima kasih, mendorong pintu dan masuk. Apa yang dilihatnya adalah kamar kerja wanita yang sangat rapi dengan aroma harum yang menempel di ujung hidungnya. Dia menoleh untuk melihat, di depan meja rias, ada sosok montok. Wanita itu duduk tegak di kursi, rambutnya tersebar seperti air terjun, dan wajahnya yang menakjubkan tercermin di cermin perunggu. Empat mata saling memandang, pemilik berkata, "Bagaimana dengan bocah laki-laki yang mati itu?" Bocah mati. Luo Hai terdiam sementara waktu, mengetahui bahwa pemilik sedang berbicara tentang Yang Kai. Dia segera berkata, "Saya berada di rumah lelang angin dan awan ketika saya berpisah dengannya." Pemilik mengerutkan kening, menyisir rambutnya, dan berkata, "Mengapa dia berada di sana?" Tiba-tiba teringat bahwa pelelangan angin dan awan juga berhutang padanya, jadi Yang Kai seharusnya datang menagih. Nyonya Lan teringat, ketika Yang Kai pertama kali datang ke Star City, dia menginap semalaman, dan kemudian bertanya kepadanya, dia mengatakan bahwa dia bermalam di rumah seorang wanita. Setelah melihat lebih dekat, pemilik mengerutkan kening. Meskipun wanita ini terlihat bagus, kekuatannya jelas sangat rendah, dan pemalu, seolah-olah dia belum pernah melihat apapun di dunia. Mungkinkah bocah bau itu bermalam di rumahnya malam itu? Kenapa dia memintamu untuk datang kepadaku? Tanya pemilik. Luo Hai buru-buru melangkah maju dan membentangkan barang-barang yang dia pegang erat-erat di tangannya. Dia memintaku untuk memberikan barang-barang ini kepada Anda.
Pemilik menoleh untuk melihat, dan ada 3 cincin luar angkasa, satu dengan aura Yang Kai, satu dengan aura Baiki, jelas milik 2 orang ini, dan yang lainnya, tampaknya tidak ada aura. Pemilik mengulurkan tangan dan mengambil cincin itu. Pertama-tama dia memeriksa cincin milik Yang Kai, ketika pikiran spiritual bergerak, nyonya pemilik melebarkan mata karena terkejut, hah. Di dalam cincin, banyak pil Open Heaven, jelas dia sudah menagih hutang baru-baru ini. Ada apa dengan bocah ini? Bocah nakal itu tidak memberikannya sendiri, tetapi meminta orang luar untuk memberikannya. Melihat cincin Baiki, itu tidak kalah dengan milik Yang Kai. 2 bajingan kecil, tunggu kamu kembali dan lihat bagaimana ibu menghajar kalian. Pemilik mendengus dengan kejam dalam hati, melirik Luo Hai dan berkata, apakah Anda tahu apa isinya? Kedua cincin ini berisi sekitar 300 atau 400 juta pil Open Heaven. Yang Kai sebenarnya hanya mengiring seorang senior kaisar yang bahkan belum memadatkan segel Dao. Apa yang salah? Meskipun tidak ada seorang pun di Star City yang berani melakukan hal-hal seperti mencuri ayam dan anjing, tetapi mungkin saja terjadi kesalahan. Luo Hai menggelengkan kepalanya, saya tidak melihatnya. Mata pemilik sedikit lebih lembut, Luo Hai memberikan cincin itu tetapi tidak melihat isinya, menunjukkan bahwa wanita ini adalah orang yang kredibel. Dia tidak perlu menjelaskan apapun kepada Luo Hai. Perbedaan status dan kekuatan terlalu besar untuk dijelaskan. Melihat cincin ketiga, ada banyak hal yang berantakan, dan ada banyak hal yang baik, tetapi pemilik tampak bingung, menyerahkan cincin itu kepada Luo Hai dan berkata, dari mana dia mendapatkan barang-barang ini? Luo Hai mengambil dan memeriksanya, inilah yang barang yang baru saja dilelang oleh rumah lelang. Luo Hai juga bertanya-tanya mengapa barang-barang dari pelelangan bisa muncul di sini. Luo Hai pergi sesuai dengan instruksi Yang Kai, dan kemudian menemukan tempat yang tenang untuk menunggu. Ketika dia pergi, Yang Kai memberinya manik-manik dan mengatakan agar dia menunggu dan akan mengirimkan sesuatu kepadanya, kemudian menyuruhnya pergi ke penginapan pertama dan memberikannya kepada pemilik. Tidak butuh waktu lama sebelum manik-manik itu menyala, dan kemudian 3 cincin luar angkasa muncul di depannya. Dia berpartisipasi dalam pelelangan. Pemilik membeku. Luo Hai mengangguk, tuan yang pada dasarnya mengambil semuanya. Bajingan ini. Pemilik berdiri dengan arogan, dan hendak memarahi bocah nakal itu. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah untuk sementara waktu, dan dia berkata, tidak bagus. Mengambil kembali spaceling dari Luo Hai, berdiri, dan bergegas keluar bahkan tidak punya waktu untuk menyisir rambut dengan hati-hati. Luo Hai dengan bodoh berdiri di tempat, benar-benar terpana, kemudian bergegas keluar, tetapi Luo Hai bahkan tidak bisa melihat bayangan pemilik. Hanya mendengar akuntan di belakang konter melihat keluar dengan ekspresi terkejut, dan bertanya kepada seorang pria, kenapa nyonya pemilik pergi terburu-buru. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak tahu. Ketika Luo Hai keluar, akuntan buru-buru memanggilnya, dan menanyakan beberapa patah kata. Ekspresi wajah akuntan juga tidak dapat diprediksi untuk sementara waktu, dan merasa ada sesuatu yang sedikit merepotkan. 3963. Di ruang lelang angin dan awan, 2 orang menyeringai untuk sementara waktu, terluka dan menahan rasa kesakitan, tentu saja tidak begitu bahagia. Luka Bai Tua sedikit lebih serius, dadanya sedikit cekung, organ dalam rusak, dan ada noda darah di sudut mulutnya. Sebaliknya, Yang Kai hanya patah tulang tangan. Namun, cedera seperti ini bukan apa-apa bagi mereka berdua. Cederanya tidak terlalu parah, dapat dipulihkan hanya dalam beberapa hari. Old Bai duduk bersila dan hendak melakukan penyembuhan, tetapi Yang Kai menariknya ke atas, jangan menyembuhkan. Kenapa? Old Bai menyeka keringat dingin di dahinya, tidak mengerti mengapa Yang Kai menghalanginya. Yang Kai menatapnya dan berkata, tebak apa yang sedang dilakukan Wind and Cloud sekarang? Dari mana saya tahu? Old Bai tidak merasa marah, meskipun Yang Kai tidak membiarkannya menyembuhkan diri dan memintanya menebak. Bagaimana saya bisa menebaknya, jika saya tidak pernah berada di bawah tahanan rumah? Ini pertama kalinya saya menderita, hanya ada rasa malu dan kemarahan. Apakah kamu tidak mengembangkan otakmu? Yang Kai memandangnya, hal sederhana ini, pikirkan saja dan pahami. Old Bai tidak bisa menahan diri untuk mengangkat kepala memelototinya, tetapi setelah mengalihkan pikirannya, sepertinya dia telah menemukan sesuatu dan berbisik, tidak, saya khawatir mereka akan memperingatkan pemilik, mereka berdua adalah orang dari penginapan pertama, meskipun Wind dan Cloud melukai mereka berdua di bawah tahanan rumah, dia pasti akan memberitahu pemilik dan membiarkan pemilik datang untuk menanganinya. Dengan ekspresi kesal, Baiki menghela nafas dan tiba-tiba berkata, jika saya menyadarinya, saya tidak akan menunggu begitu lama.
Dia tidak ingin membuat pemilik khawatir. Lagi pula, itu hanya masalah sepele. Jika membiarkan pemilik melakukannya sendiri, itu adalah ketidakmampuan yang sangat memalukan. Baiki mengangkat kepala dan mengerutkan kening ketika dia melihat ekspresi Yang Kai yang tersenyum tetapi terlihat tidak tersenyum. Apakah kamu serius? Sekarang pikirkanlah, Yang Kai dan Baiki menawar dengan jahat di pelelangan, dan hampir semua barang lelang ada di tangan mereka, tetapi akhirnya mereka hilang. Saya ingin barang-barang itu kembali, pelelangan harus membayar hutangnya dahulu. Pada akhirnya, lelang angin dan awan pasti akan mengundang pemilik. Pada saat itu, saya pikir Yang Kai punya ide cemerlang. Siapa yang tahu? Yang Kai tertawa, apakah kamu mengerti? Old Bai sedikit bingung, bukankah kamu mengatakan, jangan khawatirkan pemilik? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, bahkan jika kita mengundang pemilik ke sini, tidak menjamin itu akan berhasil. Jika lelang angin dan awan menolak kedatangan pemilik, apakah masih bisa mendapatkan uang? Pemilik berkata sebelumnya, jika tidak bekerja sama, dan tidak memberikan uang, pemilik akan pergi ke beberapa markas besar. Saya tidak tahu di mana Wind and Cloud Paradise berada, tetapi pasti tidak akan terlalu dekat, jadi mengapa pemilik harus repot-repot untuk melakukan perjalanan ini? Sekarang, Old Bai sedang berbicara, matanya cerah, dan dia sedikit memahami niat Yang Kai. Yang Kai tertawa, sekarang kamu dan saya terluka parah, dan waktu hampir habis. Nyonya pemilik secara alami memiliki alasan untuk menangani masalah ini. Jika Anda ingin menenangkan kemarahan pemilik apa artinya 10 juta? Cedera parah, waktu hampir habis. Sudut mulutnya Baiki berkedut, dan memandang Yang Kai seolah-olah dia baru pertama kali mengenalnya dan merasa bahwa bocah itu juga berbahaya. Kamu dan aku dapat dengan mudah mengembalikan 10 juta ini dengan darah dan daging, dan itu sepadan. Pada saat itu, mungkin kamu bisa meminta kompensasi Wind and Cloud Auction. Tidak hanya berbahaya, tetapi juga jahat. Old Bai berpikir dalam hati, dan berkata, kamu mengatakannya sebelumnya, kupikir kamu akan mengambil pelelangan itu dan lari. Yang Kai menatapnya diam-diam, dua orang Open Heaven tingkat 4 duduk di sini, bagaimana kekuatan kecil seperti kita bisa lari? Sama sekali tidak ada kesempatan. Karena Yang Kai dapat mengirim 3 cincin luar angkasa ke Luo Hai, dia secara alami bisa membawa Old Bai melarikan diri dalam sekejap. Tetapi jika dia benar-benar berlari dengan Bai tua, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Jika tebakanku benar, saat ini Yun Zhenhua seharusnya sudah mengirim orang untuk menyenangkan. Yang Kai tidak menyelesaikan kalimatnya, kemudian mendengar suara yang akrab datang, Yun Zhenhua keluar dan temui aku. Mendengar saudara keras, dua orang saling menatap, dan saling melihat kejutan di mata masing-masing. Nyonya pemilik sudah datang. Hampir bersamaan, kedua bersaudara itu bergegas merangkak di tanah, lidah Bai tua menjulur, seperti anjing mati, aura tiba-tiba melemah. Yang Kai memukul dirinya sendiri dengan telapak tangan beberapa kali, memuntahkan seteguk darah, terlihat sangat menyedihkan. Di ruangan lain, Yun Zhenhua dan Yu Tua yang sedang duduk di seberang meja juga terkejut. Orang yang dia kirim untuk menyampaikan pesan baru saja pergi, tidak masuk akal jika Nyonya Lan ini bisa datang begitu cepat. Namun, karena orang ini sudah datang, bicarakan saja dengannya tentang apa yang terjadi hari ini dan biarkan dia dengan hati-hati mendisiplinkan bawahannya di masa depan. Saling memandang, dua orang bangkit pada saat yang sama dan menyapa keluar. Bagaimanapun, orang yang datang adalah Open Heaven tingkat 6, tak satu pun dari mereka bisa menyinggungnya sesuka hati. Tanpa diduga, sebelum keduanya sempat mengambil beberapa langkah untuk menemuinya, tekanan besar jatuh dari langit, niat membunuh yang dingin mengembun menjadi esensi, dan seluruh rumah lelang angin dan awan bergetar. Yun Zhenhua sangat ketakutan untuk sementara waktu, hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Old Yu juga mendorong kekuatannya secara ekstrim, meskipun dia berusaha keras untuk melawan, tekanan kekuatan Open Heaven tingkat 6 membuat tulang-tulangnya retak. Dua orang itu tidak mengerti mengapa Nyonya Lan tiba-tiba menyeang. Meskipun tindakannya ini tidak terlalu sopan, tetapi Open Heaven tingkat 6 memiliki modal untuk melakukan ini, tetapi apa yang membuatnya menjadi sombong? Apakah dia berpikir rumah lelang angin dan awan takut kepadanya? Apakah itu Yun Zhenhua atau Old Yu? Mereka berdua sedikit marah. Apakah dia berpikir bisa bertindak sesuka hati di pelelangan angin dan awan? Pada saat ini, terdengar beberapa suara datang dari suatu tempat di halaman belakang, diikuti oleh suara gemeretak, seperti suara pintu yang dihancurkan. Yun Zhenhua menoleh dan memandang Old Yu, dan berbicara dengan pelan, ayo pergi. Keduanya berjalan menuju halaman belakang, dan segera tiba di tempat kecelakaan itu terjadi. Itu di depan ruangan tempat Yang Kai dan Lao Bai ditahan.
Orang yang diatur untuk menjaga Yang Kai dan Lao Bai ada di sini, mereka semua dipukuli dan tampak menyedihkan. Orang yang menyerang adalah Nyonya Lan, di hadapan Open Heaven peringkat 6, bagaimana semut ini bisa melawan? Mata Yu Zhenhua dan Old Yu terbelah, mereka berdua sangat marah. Bagaimanapun, ini adalah rumah lelang angin dan awan, bahkan jika Anda adalah Open Heaven peringkat 6, Anda tidak bisa menyakiti begitu banyak orang pada saat yang sama, dan lihatlah cedera orang-orang ini, cederanya tidak terlalu ringan, Pekling tidak akan memakan waktu 1,5 tahun untuk pulih. Dalam sekejap, keduanya datang ke pintu yang hancur, dan melihat sekeliling, di dalam ruangan terlihat sosok ramping menghadap mereka, berjongkok di tanah untuk memeriksa luka dari dua anak laki-laki yang penuh kebencian. Nyonya, Lao Bai terengah-engah, memuntahkan darah sambil berbicara, aku khawatir aku tidak punya waktu lagi. Aku, Bai tua ini, akan mengingat perlakuan hari ini di dalam hati, dan aku akan membalasnya di kehidupan selanjutnya. Pemilik berjongkok di depannya, sutra birunya menggantung dan menutupi wajahnya, jadi Yang Kai tidak bisa melihat ekspresi apapun, tetapi Yang Kai dan Lao Bai dapat dengan jelas mendengar giginya yang terkatup. Diamlah. Nyonya Lan mengangkat tangannya dan meremas dagu Lao Bai dengan sedikit kekuatan, dan dia langsung pingsan. Pemilik perlahan menoleh untuk melihat Yang Kai, sudut mulutnya berkedut, dan dia berkata, kalian benar-benar baik. Yang Kai tertawa kering, tidak tahu harus berkata apa. Pemiliknya juga sangat marah, saat Luo Hai buru-buru menyampaikan pesan, dia samar-samar menebak apa yang terjadi, dan segera bergegas, berpikir untuk berdiskusi dengan Yun Zhenhua bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tetapi saat Nyonya Lan sampai di tempat ini, dia merasakan Yang Kai dan Lao Bai di penjara di sini, dan aura mereka lemah. Dalam kemarahannya, dia tidak peduli, dan langsung menyerang. Nyonya Lan berpikir bahwa mereka mengalami masalah yang besar, kemudian dia menyadari bahwa aura dua bocah busuk itu samar dan palsu, keduanya memang terluka, dan sekilas mengetahui bahwa mereka dipukuli, tetapi tidak seserius yang dibayangkan, mereka seharusnya dapat pulih secara alami setelah beberapa waktu. Nyonya Lan menghela napas lega, untungnya, tidak begitu serius. Setelah berbicara, pemilik berdiri perlahan, menundukkan kepalanya, hawa dingin menyelimuti, sehingga suhu di sekitarnya turun tajam. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan menggigil. Siapa yang menyakiti mereka? Nyonya Lan bertanya, dan berbalik perlahan, mata dingin melirik Yun Zhenhua dan Yu Tua. Karena tatapannya, baik Yun Zhenhua maupun Old Yu tidak bisa menahan rasa sakit di punggungnya, merasakan seolah-olah sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Yun Zhenhua menahan kecemasan di hatinya, dan mengerutkan kening, Nyonya Lan kan. Kami memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dia baru saja mendengar tentang kegilaan wanita itu, tetapi tidak pernah bertemu, kali ini mereka melihatnya sendiri, dan merasa seperti ada sesuatu yang berbeda. Sepertinya ada kesenjangan besar antara wanita yang berdiri di depan mereka dengan apa yang mereka dengar sebelumnya. Siapa yang menyakiti mereka? Pemilik mengabaikannya, mengulangi pertanyaan tadi, dan rasa dinginnya bahkan lebih buruk di matanya. Yun Zhenhua sangat marah. Dia juga penjaga toko besar di Wind and Cloud Paradise, yang memiliki latar belakang yang bagus seperti halnya Nyonya Lan. Old Yu mendengus dingin, dua anak laki-laki yang tidak tahu bagaimana menjadi tinggi dan tebal, berani datang ke rumah lelang angin dan awan untuk membuat masalah. Mereka beruntung orang-orang Pak Tua ini belum mengambil nyawa mereka. Ketika kata terakhir diucapkan, kekuatan yang terlihat dengan kasat mata bergegas ke arahnya. Di bidang penglihatannya, wanita berpakaian putih itu benar-benar terbungkus aura jahat, seolah-olah makhluk tak tertandingi itu lahir. Bersama dengan sosok itu maju, sebuah serangan telapak tangan datang di atas kepalanya. Beraninya dia menyerang. Old Yu sangat marah, dia memang menyakiti Yang Kai dan Baiki sebelumnya, tetapi Nyonya Lan juga menyerang sekelompok orang di sini, dan ini bukan masalah besar. Tapi situasinya berbeda jika dua orang Open Heaven bertarung, kota bintang ini bisa sepenuhnya dihancurkan, pertarungan semacam ini, bagaimana seorang Open Heaven mengabaikan pertempuran besar? Bukankah wanita ini gila? Pikir Yu Tua melintas. 3964. Sebelum Old Yu bisa menyelesaikan pikirannya, Nyonya Lan dari penginapan pertama telah menghancurkan kekuatan spiritualnya. Ketika telapak batu giok ditekan ke dadanya, ekspresi Yu Tua sangat berubah, dia tahu bahwa dia jelas bukan lawannya. Pada saat yang sama, ilusi dunia kecil tiba-tiba muncul di belakangnya. Aura kekuatan besar dunia meledak ke udara, dan ilusi dunia kecil yang baru saja melintas, menghilang dengan sekejap. Nyonya Lan bergerak seperti bayangan, dan matanya yang indah menatap Old Yu dengan dingin. Penatua Yu hanya merasa lehernya menegang, seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak,
dan ketika dia bereaksi, tubuhnya telah diangkat dengan cambuk lembut melilit lehernya. Nyonya Lan berdiri 3 kaki di depannya memegang cambuk lembut itu, lehernya diikat, dan seluruh tubuhnya terasa sangat dingin. Bagaimana bisa? Mata Old Yu melebar, dan ada kejutan di lubuk hatinya yang terdalam. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Nyonya Lan, dan ada kesenjangan dalam kekuatan satu sama lain, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan menjadi lawan yang sangat kuat. Old Yu berpikir bahwa, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Nyonya Lan, setidaknya dia bisa menahannya untuk sementara waktu dan penjaga toko Yun secara alami akan datang untuk membantu. Selama akibat pertempuran dari seorang Open Heaven menyebar, pihak lain pasti akan datang. Selama orang-orang tahap Open Heaven lain muncul, maka pertarungan ini tidak akan pernah dimulai, dan semua orang bisa duduk dan berbicara. Tetapi di hadapan kekuatan absolut, sedikit harapan ini hancur. Apakah ini Open Heaven kelas 6? Kekuatan Open Heaven kelas menengah seharusnya juga sama, kan? Meskipun Penatua Yu adalah peringkat keempat, dia telah melihat pertarungan kekuatan Open Heaven peringkat atas, dia samar-samar merasa bahwa kekuatan Nyonya Lan bukanlah sesuatu yang dapat dikeluarkan oleh Open Heaven peringkat 6 biasa. Di samping, ekspresi Yun Zhenhua juga sangat berubah, dan dia berteriak, Nyonya Lan, tolong berbelas kasih. Bukan karena Yu Zhenhua lambat merespons, tetapi Nyonya Lan bergerak terlalu cepat, menangkap Pak Tua Yu seperti babi dan anjing, bahkan Old Yu tidak punya waktu untuk menghindar. Di sisi lain, Yang Kai, yang berdiri di sana memegangi lengannya yang patah, juga tercengang. Old Yu hanya bisa pasrah dipukuli oleh kemarahan Nyonya Lan. Nyonya pemilik terlalu galak, bukan? Berani bertarung di sini, sama saja dengan menendang wajah rumah lelang angin dan awan. Bagaimanapun, di kota bintang ini, rumah lelang angin dan awan adalah industri yang memiliki pendukung dan reputasi yang baik. Tapi harus dikatakan, adegan ini membuat Yang Kai merasa sedikit lega, tapi sayangnya Lao Bai pingsan, kalau tidak, dia akan mengajak untuk melihat kesenangan bersama. Berapa banyak tulang rusuk yang kamu patahkan? Nyonya Lan berkata tiba-tiba. Semua orang agak bingung, tidak tahu apa yang dia tanyakan. Berapa banyak tulang rusuk yang patah? Nyonya pemilik menoleh dan menatap Yang Kai. Baru saat itulah Yang Kai menyadari bahwa dia sedang berbicara dengannya, dan dengan cepat berkata, 3. Pemilik mengangguk ringan, dan tiba-tiba sebuah telapak tangan diayunkan tepat di dada Penatua Yu. Penatua Yu segera berteriak, terpental dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Ada suara tulang retak dari dadanya. Mata Yun Zhenhua menyipit, dia berjalan pergi, dan mendukung Penatua Yu. Keduanya berdiri berdampingan, mengangkat kepala dan memelototi Nyonya Lan. Pemilik menjentikkan lengan bajunya, dan dia menarik kembali cambuk lembut yang seperti ular di tangannya. Dia berbalik, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu mematahkan 3 tulang rusuk bawahanku, dan aku mematahkan tulang rusukmu. Ini impas. Gigi Old Yu hampir hancur, mata Yun Zhenhua terbelah, wajahnya menunjukkan ekspresi marah dan mata keduanya seolah-olah menyemburkan api. Yang Kai berdiri di belakangnya dan tidak bisa menahan untuk mengecilkan lehernya. Sekarang kita bisa bicara dengan baik. Nyonya pemilik mengangkat dagunya yang halus dan tubuhnya yang ramping, berdiri di depan Yang Kai seperti gunung yang agung, yang tampaknya mampu memblokir semua badai. Kata-kata ini tidak diragukan lagi sebagai tanggapan terhadap Yun Zhenhua. Ketika pemilik sedang memeriksa luka Yang Kai dan Lao Bai sebelumnya, Yun Zhenhua pernah berkata bahwa ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Sangat disayangkan saat itu pemilik tidak memperhatikannya sama sekali. Pertama, Nyonya Lan menangkap lelaki tua Yu yang menyerang dan melukai Yang Kai dan Bai Qi, kemudian mematahkan 3 tulang rusuknya, barulah kemudian memberi kesempatan orang lain untuk berbicara. Apalagi yang harus dibicarakan? Old Yu tidak pernah begitu dipermalukan dalam hidupnya. Pada saat ini, darah di hatinya mendidih, seperti gunung berapi yang akan meletus. Jika dia tidak mengetahui bahwa kekuatannya lebih rendah dari yang lain, dia akan menyerangnya untuk membalas dendam kepada wanita itu, hatinya penuh dengan kebencian yang tak terlupakan. Yun Zhenhua juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak menyangka bahwa Nyonya Lan lebih arogan dan tidak masuk akal daripada rumor yang dia dengar. Dia tidak memandang wajah rumah lelang angin dan awan sama sekali. Mulut Yun Zhenhua penuh kepahitan. Yun Zhenhua sudah bertanya kepada markas besar tentang penghancuran penginapan pertama. Dia sudah mengkonfirmasi bahwa memang ada beberapa ahli dari Wind and Cloud Paradise yang mengambil tindakan di penginapan pertama saat itu. Namun, orang yang melakukan penyerangan di penginapan pertama tidak memiliki hubungan yang baik dengannya. Meskipun mereka berdua berasal dari tanah yang diberkati yang sama, mereka tidak saling menyukai. Mengapa dia harus membayar kompensasi ketika mereka menyebabkan masalah?
Dia duduk di rumah lelang angin dan awan sebagai penjaga toko di tempat ini, pendapatan tahunan akan menjadi modal baginya untuk promosi. 10 juta Open Heaven Pill merupakan nilai yang besar. Jika penghasilan tahunan dikurangi 10 juta untuk membayar kompensasi, maka pendapatan yang didapatkan tahun ini akan menjadi kering. Oleh karena itu, dia menolak Yang Kai dan Baiki dalam satu gigitan. Dia tidak bermaksud menyeka pantatnya untuk orang lain. Dia berpikir bahwa meskipun Nyonya Lan datang sendiri, dia akan mengabaikannya. Lagi pula, bukan dia yang menyebabkan masalah di penginapan pertama. Nyonya Lan tidak dapat menangkapnya dan membuatnya kehilangan uang, jadi biarkan Nyonya Lan pergi ke altar utama untuk menemukan orang yang menyerangnya. Siapa tahu itu akan menyebabkan bencana. Old Yu sombong dan arogan, dan dia menyakiti bawahan Nyonya Lan, tetapi dia masih menganggap Nyonya Lan sebagai wanita sederhana. Tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya, Yang Kai, kamu bicaralah. Nyonya Lan tidak melihat ke belakang, suaranya dingin. Yang Kai mencengkeram dadanya, memilah kata-katanya, lalu Yang Kai menceritakan bahwa dia bertemu Baiki di jalan, mendengar keluhan Lao Bai, dan kemudian datang ke sini bersama Lao Bai untuk melihat Yun Zhenhua, dan menjelaskan jawaban Yun Zhenhua saat itu. Setelah mendengar ini, pemilik mendengus dingin, Bendahara Yun, Anda membuka pintu untuk melakukan bisnis, dan Anda memperhatikan integritas, apakah Anda menganggap hutang itu tidak ada artinya? Yun Zhenhua menggertakkan giginya dan masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa hutang ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, tetapi mengatakan hal-hal ini di depan wanita gila ini tidak ada artinya, hanya akan memberi orang alasan untuk membuat masalah. Pemilik berkata, jika mereka tidak mengembalikan uangnya, mengapa Anda masih berpartisipasi dalam pelelangan ini, dan bahkan mengambil begitu banyak barang ke tangan Anda sendiri? Yang Kai berkata dengan malu, kembali ke Nyonya, saya berusaha membantu Old Bai untuk menagih hutang, tetapi pihak lain tidak ada niat untuk membayar kembali uang itu, dan kami tidak akan bisa menjelaskan kepada Nyonya ketika kembali. Kekuatan kami berdua tidak sebesar yang lain, dan tidak bisa mengalahkan mereka, jadi saya membuat rencana untuk mengambil beberapa item lelang sebagai jaminan agar pihak lain bersedia membayar, begitulah. Akan tetapi, rencananya menyebabkan masalah besar, dan Yang Kai merasa sedikit gelisah. Niat awalnya adalah menggunakan rencana ini untuk membuat alasan bagi Nyonya Lan untuk datang dan menyelesaikan masalah. Tanpa diduga, pemilik membuat masalah menjadi begitu besar ketika dia datang. Sekarang, masalah ini tidak akan mudah untuk diatasi. Yang Kai tidak tahu apakah pemilik akan menyalahkannya ketika dia kembali. Bagus sekali, jarang kamu bisa berpikir seperti ini. Nyonya Lan berbalik, menatap Yang Kai dan memberinya senyuman. Jika itu aku akan melakukan hal yang sama. Yang Kai tercengang. Yun Zhenhua akhirnya tidak bisa menahan keterkejutannya dan berbicara, Nyonya Lan, apakah ini cara Anda memanjakan bawahan Anda? Memanjakan. Pemilik menatapnya dengan dingin, membayar hutang adalah hal yang benar dan adil. Terlebih lagi, bawahan Nyonya ini tidak bisa dipukuli oleh kucing dan anjing manapun. Seekor kucing dan seekor anjing. Yang Kai tercengang, matanya hampir keluar, menyadari bahwa mulut wanita ini benar-benar bisa membakar kebencian. Dia berpikir untuk menutup mulut wanita ini, bukankah itu menamparkan wajah orang lain? Benar saja, setelah Nyonya Lan berbicara, kulit Yu Lao dan Yun Zhenhua berubah. Memikirkan kekuatan Open Heaven peringkat keempat milik mereka, meskipun bukan kultivator tingkat atas di luar alam semesta ini, mereka dilahirkan di Wind and Cloud Paradise, dan mereka cukup prestisius, apa mereka pernah dipanggil kucing atau anjing? Ini merupakan hal yang sungguh memalukan. Yun Zhenhua masih bisa dengan paksa menekan amarahnya, tetapi Pak Tua Yu sudah gemetaran, matanya merah, sepertinya Old Yu ingin datang dan bertarung dengan Nyonya Lan dengan putus asa. Mau bertarung? Nyonya ini ada di sini untuk menemanimu. Keterampilan macam apa yang hanya digunakan untuk menggertak anak kecil? Ayo buat kontrak hidup dan mati dan pergi ke arena Asura. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki keberanian. Nyonya Lan berbicara dengan nada penuh provokasi. Begitu kata-kata itu diucapkan, Penatua Yu hampir menyemburkan seteguk darah, dan napasnya terengah-engah, jelas dia sangat marah sehingga dia ingin mati. Yun Zhenhua menggertakkan giginya dan berkata, lupakan saja, Nyonya Lan, kali ini, Anda telah masuk ke rumah lelang kami. Bawa pergi kedua orang itu. Jika dia membiarkan wanita gila ini berada di tempat ini lebih lama, dia benar-benar takut Old Yu tidak bisa mengendalikan dirinya, bukankah tantangannya hanya akan membuat Old Yu mati sia-sia? Orang-orang yang mati di Asura Arena hanyalah kematian sia-sia, dan tidak ada alasan untuk membalas dendam. Saya secara alami akan membawa mereka, tetapi bagaimana dengan hutang rumah lelang Wind and Cloud Anda?
Nyonya Lan memandang Yun Zhenhua dengan dingin. Yun Zhenhua menggertakkan giginya dan melemparkan cincin luar angkasa. Dia tahu sebelumnya bahwa hutang 10 juta itu tidak dapat dihindari, jadi dia sudah menyiapkannya, dan itu berguna saat ini. Nyonya Lan mengambilnya dan bahkan tidak memeriksanya. Dia percaya bahwa Yun Zhenhua tidak akan berani menipunya. Melihat Nyonya Lan menerima uang itu, Yun Zhenhua berkata, uang sudah diberikan, dan kamu juga telah melukai orang. Haruskah kamu menyimpan barang-barang itu? Apa yang kamu katakan? Nyonya Lan mengulurkan tangannya dan mengeluarkan cincin luar angkasa lain. Dengan jentikan jarinya, berbagai macam barang muncul di depan semua orang. Barang-barang itu adalah semua barang yang dilelang sebelumnya. Bagaimana bisa barang-barang itu ada di tangannya? Yun Zhenhua tidak dapat memahaminya. Dia berpikir bahwa barang-barang itu disembunyikan oleh Yang Kai di suatu tempat. Yang Kai, meskipun aku sudah mendapatkan uang, tetapi mereka sudah menyakitimu, itu tidak akan berakhir dengan mudah. Jika kamu melihat sesuatu dan mengambilnya, itu akan menjadi bendahara Yun yang memberi kompensasi padamu dan Lao Bai. Nyonya Lan berbicara kepada Yang Kai, tetapi sepasang mata dingin menatap Yun Zhenhua. Wajah Yun Zhenhua berkedut, tetapi dia tidak berani berbicara sesuka hati. Wanita ini persis seperti rumor yang beredar, dia gila, benar-benar gila dan tidak masuk akal. Wajah Yun Zhenhua penuh penyesalan. Dia tidak pernah berpikir bahwa masalah ini akan berakhir seperti ini. 3965. Yang Kai melihat bahwa Nyonya Lan berniat untuk bermain-main, dan dia tidak bisa berkata-kata, tetapi, Yang Kai secara alami tidak akan membuat Nyonya Lan kehilangan wajah, segera melangkah maju dan mengambil 10 botol giok. Dia tidak mengambil apapun, tetapi 10 botol pil dao. Apa yang dia pikirkan adalah bahwa Luo Hai juga membantu dalam masalah ini. Karena Luo Hai memerlukan pil dao, akan lebih baik untuk mengambil beberapa dan memberikan pil dao ini untuk membantunya menyingkat segel dao. Sebagai orang dari penginapan pertama saya, kamu harus sedikit lebih menjanjikan. Tepat ketika Yang Kai hendak berdiri, kata-kata pemilik samar-samar terdengar di telinganya. Mendengar Nyonya Lan berbicara, mulut Yang Kai berkedut, apakah ini berarti dia tidak berharap Yang Kai mengambil benda ini? Kemudian Yang Kai mengulurkan tangan dan mengambil api matahari kelas 5. Yun Zhenhua menyaksikan dengan darah menetes dari hatinya. Item ini adalah salah satu item terakhir yang dilelang, dan nilainya hampir 2 juta pil Open Heaven. Wanita gila ini sangat tidak masuk akal. Namun, kekuatannya tidak sebaik Nyonya Lan, dan dia telah melihat kegilaannya dengan matanya sendiri. Pada saat ini, dia tidak berani berbicara. Nyonya Lan tidak berbicara, dan Yang Kai tidak bisa menahan diri, jadi dia mengambil api sejati matahari dan mengambil 2 item terakhir lainnya. Sudah cukup, jangan pergi terlalu jauh. Pemilik akhirnya berbicara. Yang Kai juga diam-diam menghela nafas, dan dengan cepat mundur ke sisi Nyonya Lan. Di sisi yang berlawanan, Yun Zhenhua hampir muntah darah. Bukankah terlalu banyak bahwa 3 hal paling berharga di seluruh lelang diambil? Meskipun ketiga item itu sedikit, nilainya hampir sama dengan setengah dari lelang ini, mengapa Anda tidak mengambil semua item lainnya? Bendahara Yun, kamu terlihat sangat tidak yakin. Pemilik memandang Yun Zhenhua dengan ringan. Yun Zhenhua menggertakkan giginya dan berkata, gunung dan sungai bertemu, Nyonya Lan, saya telah menuliskan berkah dari berkah hari ini, jika kita bertemu di lain kesempatan, saya harap Nyonya Lan masih bisa begitu energi. Nyonya Lan mendengus dingin, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara mewakili Wind and Cloud Paradise. Menjentikkan lengan bajunya, dia berteriak, ayo pergi. Yang Kai buru-buru berlari kembali untuk membawa bayi tua yang tidak sadarkan diri di pundaknya, kemudian mengikuti di belakang Nyonya Lan dan melangkah pergi, 2 mata berapi-api di belakangnya menggigitnya seperti lintah. Tidak sampai Nyonya Lan dan Yang Kai pergi untuk waktu yang lama, Penatua Yu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah lagi. Kakak Yu, ekspresi Yun Zhenhua berubah, dan dia dengan cepat mendudukkannya, bagaimana kondisimu? Penatua Yu melambaikan tangannya, ekspresinya berubah-ubah, seolah-olah dia telah berusia ratusan tahun tiba-tiba, dia terkekeh pelan, hehe, hari ini benar-benar mendapat banyak pelajaran. Tiba-tiba, wajahnya berubah muram, dia menggertakkan giginya dan berteriak, masalah ini belum berakhir. Yun Zhenhua mengangguk dan berkata, tentu saja, ini belum berakhir, wanita itu harus membayar harganya. Saya pasti akan melaporkan urusan hari ini ke markas besar. Pada saat itu, seseorang dari markas besar akan menemukannya untuk mencari keadilan. Oud Yu mengangguk sedikit, mengerutkan kening dan berkata, Kakak Yun, mengapa wanita itu begitu kuat? Bukannya aku belum pernah melihat Open Heaven tingkat tinggi bergerak, tetapi kekuatan wanita itu sebagai Open Heaven tingkat 6 terlalu kuat. Yun Zhenhua menghela nafas dan berkata, Kakak Yu,
Kamu tidak tahu, wanita gila ini memiliki peluang besar untuk mencapai Open Heaven peringkat atas saat itu, tetapi karena dia ingin segera dipromosikan, dia harus rela mencapai peringkat ke-6 saja. Meskipun Open Heaven peringkat 6 berada di level Open Heaven tingkat menengah, latar belakangnya masih ada, dan di bawah Open Heaven peringkat atas, hampir tidak ada yang bisa melawannya. Apa yang membuatnya melepaskan kesempatan untuk dipromosikan menjadi Open Heaven peringkat atas? Penatua Yu terkejut, bahkan jika peringkat ke-6 hanya selangkah lagi dari peringkat teratas, akan tetapi bagi seorang kultivator, langkah ini seperti parit. Bagaimana Anda bisa menyerahkan masa depan yang cerah? Meskipun bukan berarti wanita itu tidak memiliki kesempatan untuk mengambil langkah maju di masa depan, itu akan memakan waktu bertahun-tahun dan energi yang tak terbatas. Titik awalnya berbeda, dan tingkat peningkatan di masa depan juga akan berbeda. Yun Zhenhua perlahan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu ini dengan baik, sepertinya untuk seorang pria. Penatua Yu mendengus dingin ketika dia mendengar kata-kata, anak-anak jatuh cinta, tetapi pahlawan kehabisan napas. Dia tidak tahu harus berpikir apa, dan tiba-tiba ekspresinya menjadi sedih. Melihat hal ini, Yun Zhenhua tahu bahwa dia telah menyentuh hatinya. Kebetulan Pak Tua Yu juga memiliki kesempatan untuk mencapai Open Heaven peringkat ke-6. Juga karena kata cinta dia terpaksa untuk menerima hanya mencapai peringkat ke-4. Dari sudut pandang ini, agak mirip dengan Nyonya Lan. Yang Kai membawa Lao Bai dan mengikuti di belakang Nyonya Lan sepanjang jalan, membuat banyak pejalan kaki menatapnya. Sepanjang jalan Nyonya Lan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan Yang Kai tidak mudah untuk berbicara. Hari ini, dia dapat melihat keagungan Nyonya Lan, tetapi dia tidak menyangka bahwa keadaan akan begitu bergejolak, dan dia merasa sedikit bersalah. Sesosok menyambutnya dari depan, dan itu adalah Luo Hai. Melihat penampilan Yang Kai yang menyedihkan dan Lao Bai tidak sadarkan diri, Luo Hai terkejut dan berkata, Tuan Yang, apakah Anda baik-baik saja? Yang Kai menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Terima kasih banyak kali ini. Jika bukan karena Luo Hai pergi untuk menyampaikan pesan, Nyonya Lan tidak akan datang begitu cepat. Luo Hai berkata, saya tidak melakukan apa-apa, itu hanya masalah kecil. Saat keduanya berbicara, pemilik sudah pergi, Yang Kai melihat bahwa dia tidak punya niat untuk berhenti sama sekali, dan dengan cepat berkata, kamu ambil barang ini, dan aku akan mencarimu nanti. Setelah berbicara, dia langsung menyerahkan 3 botol giok pada Luo Hai, dan berlari untuk mengikuti nyonya pemilik. Setelah Yang Kai menghilang, Luo Hai menatap 3 botol giok di tangannya, membuka tutup botol dan terkejut. Di dalam botol ini, berisi pil dao impiannya. 1 botol berisi 2 pil, 3 botol adalah 6 pil. Ini adalah item dalam lelang sebelumnya. Menatap dengan wajah bersyukur, Luo Hai menggertakkan giginya diam-diam. Dia pasti akan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya, dan dia akan membalasnya di masa depan. Sepanjang perjalanan kembali ke penginapan pertama, akuntan dan juru masak menyambut mereka. Ketika Yang Kai tiba dan mereka melihat penampilan Yang Kai dan Lao Bai yang menyedihkan, mereka dipenuhi dengan kemarahan, dan mereka semua berteriak untuk membalaskan dendam untuk kedua saudara itu. Yang Kai takut tindakan mereka membuat marah nyonya pemilik. Nyonya Lan baru saja membuat keributan besar, dan bahkan mengambil kembali semua bunganya. Jika mengatakan kerugian, rumah lelang angin dan awanlah yang menderita kerugian besar. Yang Kai dengan cepat membujuk mereka untuk sementara waktu, dan akhirnya menenangkan pikiran mereka. Ambil Lao Bai, apa kalian berdua buta? Nyonya Lan menoleh, menatap kasir dan juru masak. Akuntan itu buru-buru melangkah maju untuk mengambil Old Bai yang tidak sadarkan diri. Beristirahatlah yang baik beberapa hari ini, penting untuk merawat luka terlebih dahulu. Nyonya Lan berbalik dan berbicara dengan Yang Kai. Ini adalah pertama kalinya Yang Kai melihat Nyonya Lan berbicara dengannya dengan sangat baik, dan Yang Kai tidak terbiasa, tetapi dia masih merespon. Aku lelah. Nyonya Lan menguap, memutar pinggangnya selangkah demi selangkah, dan berjalan menuju halaman belakang, terlihat sangat menawan, yang menarik perhatian pengunjung yang tak terhitung jumlahnya di lobi. Baru pada saat itulah Yang Kai memperhatikan bahwa rambut pemilik tidak disisir, dan hanya disampirkan di bahunya. Setelah sosok pemilik menghilang, lobi yang sepi tiba-tiba menjadi keributan. Yang Kai menyeringai dan berkata, aku akan kembali untuk beristirahat dulu. Dia terlalu lelah untuk menghadapi kerusuhan ini. Dalam beberapa hari berikutnya, Yang Kai menyadari apa artinya dimanjakan. Setiap hari, juru masak secara pribadi membawa banyak makanan yang memelihara ki dan darah, yang semuanya merupakan tonik yang hebat, dan ditambah dengan keterampilan memasak, Yang Kai makan dengan bersih setiap saat. Dalam kata-kata si juru masak, itu seperti anjing yang menjilat.
Setelah makan dan beristirahat selama beberapa hari, Yang Kai dipenuhi dengan energi, dan pada akhirnya dia benar-benar tidak ingin memakannya lagi, tetapi juru masak terus menyuruhnya makan. Dia mengatakan bahwa Nyonya Lan memerintahkannya untuk menghabiskan makanannya, tidak hanya Yang Kai, tetapi Lao Bai juga sama. Tidak ada pilihan selain menyelesaikan makan. Dengan suplemen hebat ini, ditambah dengan kemampuan pemulihannya sendiri, Yang Kai telah pulih dalam beberapa hari, meskipun sisi Lao Bai sedikit lebih buruk, mungkin tidak akan lama baginya untuk pulih. Tidak perlu keluar dan mengerjakan sesuatu di aula, merupakan sebuah berkah dari bencana. Kedua bersaudara itu tidak melakukan apapun sepanjang hari, dan mereka telah mengalami kesulitan yang sama, hubungan mereka telah meningkat pesat. Dari waktu ke waktu, mereka berkumpul untuk mengobrol. Old Bai memiliki banyak pikiran, hanya karena selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat pemilik begitu peduli tentang bawahannya, dan dia selalu curiga, bertanya-tanya apakah pemilik akan memberi mereka berdua mangkuk manisan kurma dulu, lalu memberikan palu setelah lukanya sembuh. Baiki khawatir sepanjang hari, bahkan tidak bisa merasakan apapun dari makanan yang dikirim oleh juru masak. Yang Kai tidak merasakan apa-apa, dan dia sedikit gelisah ketika Lao Bai mengatakannya. Semua hutang telah ditagih. Meskipun urusan rumah lelang angin dan awan rahasia, tetapi kertas tidak dapat menahan api, dan tidak tahu dari mana berita itu bocor. Setengah dari penjaga toko di Star Ciri mengetahui bahwa Nyonya Lan pergi ke rumah lelang angin dan awan untuk meminta hutang, akan tetapi tidak hanya melukai penjaga toko, tetapi juga merusak banyak hal. Semua orang yang tinggal di Star City, siapapun yang masih berutang uang kepada penginapan pertama, mereka akan mengirim 10 juta ke penginapan pertama secara langsung, jangan sampai pemilik datang berkunjung ketika suasana hatinya sedang buruk. Menghitung kekuatan yang telah diambil kembali oleh Yang Kai dan Lao Bai sebelumnya, kekuatan yang melakukan penyerangan di penginapan pertama Daat itu, semuanya kehilangan 10 juta. Yang Kai juga mengurangi utangnya sebesar 10 juta, dan sekarang hanya berutang 6 juta kepada nyonya pemilik. Pada hari ini, Yang Kai sedang menyelidiki peta alam semesta di dalam ruangan. Ketika dia mendengar transmisi suara dari Nyonya Lan, dia tidak bisa menahan diri untuk memamerkan giginya. Yang Kai turun dari tempat tidur dan bergegas pergi ke kamar Nyonya Lan. Ketika Yang Kai datang ke kamar pemilik dan mengetuk pintu, suara malas segera datang dari kamar, masuk. Yang Kai mendorong pintu dan masuk, wajahnya sedikit berkedut. Yang Kai melihat pemilik berbaring di kursi, tangannya di dahinya, wajahnya malas, dia tidak tahu dupa apa yang dia tempatkan di kamar, dia tenang dan tenang. Nyonya, Yang Kai berjalan mendekat dan menyapa. Nyonya Lan bahkan tidak memandangnya, dia mengangkat tangannya dan melambai, dan sesuatu terbang ke arah Yang Kai. Yang Kai melihatnya dan sangat gembira. Benda ini adalah kerudung jubah tanpa bayangannya. Tidak lama setelah dia datang ke sini, pemilik mengambilnya. Setelah lebih dari sebulan, dia akhirnya kembali. Ketika pemilik mengambilnya, dia tidak mengatakan apa yang akan dia lakukan, dia hanya mengatakan bahwa dia akan menyimpannya untuk sementara waktu. Yang Kai tidak berani menolaknya. Ani menolaknya. Ani menolaknya. Ani menolaknya.